Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biya bi ulumi fid dharain amin. Babu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar supaya diikuti. Kemarin sudah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasjudu khalfahu. Terakhir kemarin di dalam timur imam wa tammah. Oke, ini pertengahan hadis, sudah sampai di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sangat panjang. Itu menceritakan hadis tentang ketika Rasulullah SAW sedang sakit menjelang wafat. Para sahabat tetap menunggu Rasulullah datang ke masjid sampai Rasulullah wudu, terus nak berangkat pingsan, bangun lagi, orang-orang belum qomat, wudu lagi, jalan lagi, pingsan lagi, bangun belum qomat. Akhirnya apa? Sampai 3 kali, sekitar 3 kali, wudu, bangun lagi, mau ke masjid, pingsan lagi. Akhirnya apa? Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi ayyusalliya bin nasi. Fa atahu Rasul fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Akhirnya Rasulullah mengutus seseorang pergi ke Sayyidina Abu Bakar untuk agar Sayyidina Abu Bakar mengimami orang-orang. Jadi utusan itu datang ke Sayyidina Abu Bakar, dibilang Rasulullah SAW menyuruhmu agar engkau mengimami orang-orang. Faqala Abu Bakrin wa kana rajulan raqiqan, ya Umar sholli bin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dapat perintah dari Rasulullah SAW, ini Sayyidina Abu Bakar ini seorang yang hatinya tuh lembut, kali mudah nangis. Jadi kalau sholat tuh baca Quran nangis, sholat baca Quran nangis, baca Quran. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini nanti kalau dia jadi imam itu akan terjadi. Makanya beliau ini tak mau, tak sanggup. Nanti macam mana kalau pas dia sholat jadi imam dia nangis, macam mana makmumnya di belakang nih. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar manggil Sayyidina Umar, ya Umar sholli bin nas. Ya Umar, kamu laksana ngimamin orang-orang. Dan Abu Bakar ngoper ke Sayyidina Umar, dioper. Bukan karena enggak pede, karena apa, enggak, atau enggak taat, enggak, tapi ini masalah nanti kalau nangis ini susah nanti. Jadi imam kok malah nangis sendiri. Faqala lahu Umar, anta ahaqqu bidzalika. Kata Sayyidina Umar, jawab, anta ahaqqu bidzalik, engkau lebih berhak untuk jadi imam, wahai Sayyidina Abu Bakar. Tengok pengen Sayyidina Umar merasa tahu diri dia, engkau lebih berhak. Fasalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq salatlah jadi imam di hari-hari akhir wafatnya Rasulullah tadi, pas Rasulullah sakit. Summa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsi khifatan fa kharaja baina rajulaini ahaduhuma al-Abbas li salati zuhur.
Wa Abu Bakr yusalli bin nas falamma ra'ahu aba liyatakhara fa auma ilai Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alla yatakhar. Jadi pada suatu hari Rasulullah ini merasa badannya agak ringan lah, tak sakit sangat tidak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah nih pergi ke masjid. Pokoknya nak pergi ke masjid, nak sholat. Waktu itu sholat zuhur. Dan Rasulullah bukan sehat saja, tidak, masih lemah tapi agak ringan lah. Hanya Rasulullah ini pergi ke masjid ini dipapah dua orang. Sayyidina Abbas satu, yang satunya perawinya tidak menyebutkan siapa. Jadi dipapah dua orang jalan ke masjid ini, dipapah nih sampai sakitnya itu masih sedikit ringan. Akhirnya Rasulullah nak pergi ke masjid. Keluar Rasulullah ke masjid, dibawa dua orang untuk sholat zuhur. Sementara ketika sampai di masjid, wa Abu Bakrin yusalli bin nas, Sayyidina Abu Bakar sedang sholat ngimamin jamaah seperti biasa kan. Mulai kemarin Rasulullah nyuruh. Akhirnya pas sampai di masjid, Sayyidina Abu Bakar lagi ngimamin. Tak tahu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah datang. Rasulullah datang nih. Akhirnya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Falamma rawa Abu Bakr dhahaba liyatakhar. Ketika Sayyidina Abu Bakar ini sedang jadi imam, nampak Rasulullah datang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur dari posisi imam tuh mundur. Nah, pergi dia nak mundur. Fa'ama ilai Nabi bi alla yatakhar. Kemudian Rasulullah memberi isyarat. Ya kira-kira aja wallah alam macam mana. Maksudnya jangan mundur. Imam aja jangan mundur. Rasulullah kan lagi badannya lagi sangat-sangat sakit, lemah. Rasulullah ngasih isyarat, jangan mundur, kamu situ aja. Falamma ajlasani qala ajlisani ila jambi fa ajlasahu ila jambi Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah bilang dengan sahabat tadi Sayyidina Abbas yang mapah dia itu dua orang, dudukan aku di sebelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah, dudukan aku di sebelah Abu Bakar Siddiq. Qala ila jambi fa ajlasahu, maka didudukkanlah Rasulullah di sebelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fa ajlasahu ila Abu Bakar Siddiq. Qala fajala Abu Bakrin yusalli wa huwa ya'tamu bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasu bi salati Abi Bakrin. Akhirnya Rasulullah di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebelah sini, Rasulullah ikut salatnya Rasulullah. Istilahnya Rasulullah rukuk, Sayyidina Abu Bakar rukuk. Rasulullah i'tidal tapi sambil duduk Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah. Sayyidina Abu Bakar ngikut. I'tidal, sujud, Sayyidina Abu Bakar sujud. Wan nasu bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nasu bi salati Abi Bakrin, dan para jamaah ini salatnya mengikuti salatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ikut salatnya Rasulullah gitu. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar kan berdiri, jamaahnya ini berdiri. Sayyidina Abu Bakar ikut gerakannya Rasulullah waktu walaupun sambil duduk ikut rukuk sujudnya berdiri. Jamaah ikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa nabiyyu qa'idun qala wa nabiyyu qa'idun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, salatnya sambil duduk. Qala Ubaidullah fa dakhaltu ala Abdillah ibn Abbas fa qultu lahu ala a'ridu alaika ma haddatsani Aisyatu an maradin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala hati fa aradtu alaihi hadithaha fama ankara minhu syai'an ghaira annahu qala asammat laka ar-rajula alladhi kana ma'al Abbas. Qultu la, qala huwa Ali. Nah, akhirnya itu cerita dibawa oleh Ubaidillah
Jadi cerita itu kan ini cerita seseorang sahabat, terus dia nak mengkonfirmasi, tanya dengan sahabat yang lain. Ubaidillah pergi ke Abdullah ibni Abbas, sahabat, dan dia tanya, apakah engkau pernah ceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku kepada Sayyidah Aisyah? Engkau kan cerita kepada aku gini nih, pernah enggak engkau ceritakan ini kepada Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, iya saya sudah pernah ceritakan persis seperti ini. Dan dia tidak mengingkari, maksudnya betul memang gitu kejadiannya, betul. Cuma Sayyidah Aisyah dia tanya kepadaku, tanya apa? Apakah, berarti yang di sini nih siapa yang hadisnya nih? Apakah dia menyebut nama orang yang perawinya tadi menyebut nama orang yang satunya, kan dua tadi nih. Satu Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang satunya tidak disebutkan. Ini Nabi SAW wajah bin Fatan rajulan. Kok faqala Abu Bakrin summa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu Umar qala Abu Bakrin. Jadi dia tanya, orang tuh sahabat tuh menyebutkan tak nama siapa yang satunya? Tidak, kata Sayyidah Aisyah. Satunya lagi yang memapah Rasulullah itu adalah Ali, kata Rasulullah SAW. Jadi di akhir sakitnya tuh yang memapah Rasulullah bawa ke masjid itu Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Al-Abbas yaitu pamannya dan sepupunya yang mapah itu. Sampai 2 orang dipapah pergi ke masjid. Lanjut, wa bilaikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisam ibn Urwata an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin anha qalat Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa sakin fa shalla jalisan wa shalla wa ra'ahu qaumun qiyaman fa asara ilaihim an ijlisu falamman sarafa qala inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bi wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya wa huwa sakin sakit. Fasalla jalisan. Jadi Rasulullah tuh salat di rumah dalam keadaan sakit. Hanya Rasulullah SAW salatnya sambil duduk. Fasalla warau qaumun qiyaman. Sementara ada jamaah di belakang Rasulullah ini salatnya berdiri, imamnya duduk, Rasulullah duduk, para jamaah berdiri boleh. Jadi kita maunya salat imamnya banyak duduk, maksudnya tak kuat berdiri duduk, ya maka sakit atau apa duduk, ya makmumnya boleh berdiri, sah-sah saja, tak ada masalah. Qiyaman fa asara ilaihim an ijlisu. Cuman di sini Rasulullah SAW memberi isyarah kepada jamaah anijlisu, supaya duduk. Falaman sarafa qala inna ma julil imamu liyutamma bi wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Kemudian setelah selesai salat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu
dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam rukuk, rukuklah kalian. Apabila imam bangun dari rukuk, maka bangunlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imamnya solatnya duduk, maka solatlah kalian duduk. Maka kata Rasulullah malah suruh duduk ini. Masya Allah. Wallahu alam. Nah ini jadi, ini kan hadisnya banyak. Ada hadis yang lain, kemudian kesimpulan ulama seperti apa. Tapi biasanya kalau yang jamaah itu yang mampu, kalau dari itu berdiri. Yang mampu itu berdiri. Tapi Rasulullah di sini, hadis ini menerangkan disuruh duduk. Apakah ada nasa masuk ataupun ada hadis-hadis yang lain. Wa bila qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Hisham an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya saya itu harus bawa, insyaallah nanti mungkin saya mau cari sarahnya jadi enak. Cuma panjang lebar nanti pembahasannya. Insyaallah. Wa bila qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala ma akhbarana Malik an ibn Hisham an ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan fa suri'a anhu fa juhisa siquhu al-aiman fa shalla salatan minas shalawat wa huwa qaidun fa shalaina warahu qu'udan. Oh, ini malah jelas betul nih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ceritakan dari Sayyidina Anas bin Malik pernah menaiki kuda. Naik kuda jatuh. Akhirnya Rasulullah kakinya tuh terluka. Karena terluka, Rasulullah SAW akhirnya sholatnya sambil duduk, nggak bisa berdiri. Ini pernah Rasulullah ini jatuh dari kuda sambil terluka. Sholatnya duduk sambil berdiri. Kata Sayyidina Anas bin Malik, fasallaina wara'ahu qu'udan. Maka kami sholat di belakangnya duduk, semuanya duduk. Rasulullah duduk, semua sahabat di belakang duduk salatnya. Falamman sarafa qala inna ma ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza shalla qa'iman wa sallu qiyaman wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'idan fa sallu qiyama. Nah ini sudah ada hadisnya bagus belakang. Tadi dinasah tadi. Jadi setelah selesai sholat Rasulullah duduk. Rasulullah kan pernah bilang tadi hadis sebelumnya, duduk, kalian duduk. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam rukuk ikut rukuk, imam bangun ikut bangun, imam sholat duduk, kalian duduk. Akhirnya Rasulullah pas jatuh dari kuda, sholat duduk, sahabat sholatnya duduk semua. Nah, udah kemarin dibilangin. Begitu selesai sholat, kata Rasulullah SAW, sabda lagi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya ruku ikut ruku, kalau dia bangun ikut bangun, kalau dia sholat berdiri ikut berdiri. Nah gitu. Terus fa iza shalla qa'iman fa sallu wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan ketika mi Allahu liman hamidah faqulu rabbana. Di makmum itu tidak membaca sami Allahu liman hamidah yang biasanya ya. Makmum itu bacanya rabbana walakal hamd langsung, atau mau yang panjang itu rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi. Makmum tidak membaca sami Allah liman hamidah. Yang membaca sami Allah liman hamidah cuma imam. Cuma yang biasa di masyarakat ini kayak gitu. Nah, namanya kemana ya? Kebiasaan kalau
sholat atau belajar sholat sami Allahu liman hamidah sampai jadi makmum pun begitu. Tidak sebetulnya. Itu kalau sholat sendiri atau jadi imam. Kalau dia jadi makmum, dia itu sebetulnya menyambung bacaannya imam. Imam ini sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Langsung makmumnya jawab, wahai Tuhan kami bagimu segala puji. Gitu loh, nyambung aslinya. Jadi tidak sami Allahu liman hamidah lagi, tidak. Nah, ini kalau berjamaah. Kalau sendiri ya sami Allahu liman hamidah, baru baca sendiri Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana walakal hamd saja pendek, boleh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau di sini Rasulullah, ini hadis sahih betul, tak salah. Kalau kita pendek, ambil yang pendek, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, langsung sujud. Ya, Rabbana walakal hamd. Jadi makmum langsung baca itu. Makmum tidak lagi mengulang sami Allahu liman hamidah. Ini yang banyak, mohon maaf, dipraktekkan. Dosa tidak, batal tidak, cuma tidak sesuai dengan SOP sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makmum itu menjawab, maksudnya meneruskan bacaan imam. Jadi kan kalau kita pahami, imam sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, langsung makmum Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami bagimu segala puji. Tadi kan sudah disebutkan, berarti Allah dengar deh. Langsung si makmum membaca atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Nah, kita selesaikan. Kemudian wa idza shalla qa'idan fasallu qiyaman. Kata Rasulullah, kalau imamnya sholatnya duduk, kalian sholat berdiri. Alah, ganti sudah. Tadi kemarin Rasul, ini maksudnya tidak diganti. Makanya saya bilang, ini kok hadisnya kok Rasulullah duduk ya. Ternyata betul-betul dinasakh. Terus hadis berikutnya, kita Rasulullah mengatakan kalau imamnya duduk, kalian berdiri. Nah, jadi yang paling kita praktekkan sekarang itulah, kalau ada imamnya duduk, tak usah pening, kita berdiri. Atau ada orang yang nggak paham, orang tak bisa berdiri, tak boleh jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Rasulullah pernah jatuh dari kuda tetap jadi imam. Sahabat aslinya sholatnya duduk, disuruh Rasulullah berdiri. Qala rabbuna wa lakal hamd. Wa idza shalla qa'iman wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Mana ni? Wa idza shalla, astaghfirullahalazim. Mana ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman." Qa'iman. Ketika Rasulullah salat, ketika imam salat berdiri, maka salatlah berdiri, kata Rasulullah. Maaf. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Dan ketika imam salat duduk, maka salatlah sambil duduk. Ajmaun, semuanya. Qala, ini baru anunya koreksi. Qala Abu Abdillah qala Al-Humaidi qalu idza shalla jalisan fasallu julusan huwa fi maradi al-qadim. Jadi kata Abu Abdillah, sabda Rasulullah ketika imam sholat duduk, kalian sholatlah duduk, itu riwayat Rasulullah ketika sakit yang terdahulu. Summa sholat ba'da zalika nabi jalisan wa nasu khulfahu qiyaman. Tetapi setelah itu ya, Rasulullah ketika sholat duduk, para jamaah berdiri, jadi dirubah hukumnya, sudah dinasakh. Wala lam ya'murhum bil qu'ud wa inna ma yughadhu bil akhir fal akhir min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah tidak nyuruh duduk lagi. Nah, ini hadis yang terakhir. Rasulullah tak nyuruh duduk lagi. Maka kata sahabat, maka yang diambil adalah yang akhir, karena Rasulullah tak nyuruh para jamaah atau sahabat tadi duduk. Fal akhir min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir adalah termasuk perbuatan atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diambil yang akhir.
waktu dulu pernah sakit memang Rasul duduk, tapi di akhir tidak begitu lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.